tempatnya ngobrol seru, santai, tapi tetap penuh ilmu. Dari sekolah untuk semua. Hai Excel Learners, berjumpa lagi hari ini di podcast Lentera Ramadan Jilid yang kedua. Kita hari ini kedatangan bintang tamu yang tidak kalah istimewa dari perjumpaan kita sebelum-sebelumnya. Kita kedatangan dua bintang tamu istimewa. Nah, sebelum kenalan dengan bintang tamu kita hari ini, kalian hari ini ditemani oleh Bunda Ica dan juga Bu Afra. Bunda Afra. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak dengan dua bintang tamu istimewa. Nah, kita langsung saja nih kenalan dengan dua bintang tamu kita hari ini. Silahkan Bunda, boleh memperkenalkan dirinya? Baik. Hai kakak, saya Siti Mardia, guru bahasa Arab dan juga guru intensif agama. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Syifa, guru PAI di kelas 8 dan kelas 9 di SMP UT. Betul. Tidak lain tidak bukan, beliau berdua adalah guru yang mengajarkan kita mungkin tentang keagamaan. Gitu ya Bun ya, di SMP UT Bumi Kartini. Mungkin teman-teman juga pasti sudah mengenal kedua bunda kita hari ini. Kita hari ini langsung ngobrol-ngobrol dan juga diskusi ya Bun. Ini kita sifatnya saling belajar, kita bertukar informasi gitu ya ceritanya kepada teman-teman. Nah, langsung saja nih Bunda, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Bun ya. Kita hari ini akan ngobrolin tentang bagaimana sih menjadi seorang pelajar yang keren dan juga sukses nih menurut Islam. Pasti kan ada kriteria tersendiri sebelum Islam tuh keren dan sukses bagi seorang pelajar tuh seperti apa, bagaimana? Baik Bunda Ica, terima kasih waktunya ya Bun. Di sini coba Budia sharing ya Kak. Sebenarnya untuk tipsnya menjadi orang yang keren itu kan tidak hanya dipandang dari segi penampilan, segi prestasinya aja sih. Yang kalau di dalam Islam itu juga sangat penting untuk memperhatikan perilaku ya, bagaimana seseorang itu dinilai berharga ya, ibaratnya seperti itu ya, karena adabnya sebenarnya. Jadi kalau di dalam Islam itu bahkan kalau para ulama itu menyebutkan bahwa adab itu sebenarnya tingkatannya di atas ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Kemudian Imam Malik juga pernah mengatakan suruh kita diminta untuk belajar adab dulu ya. Ta'alamil adab qabla anta ta'alamal ilm. Jadi pelajari dulu itu adab atau akhlak, cara berperilaku atau bersikap. Kemudian kamu pelajari ilmu ya. Kemudian Rasul ini juga bersabda Bun tentang pentingnya adab ini ya. Jadi sebenarnya Rasul diutus kepada semua manusia itu tidak hanya membawa misi untuk memperbaiki dari segi keislaman atau tauhid, keyakinan aja sih Bun, tapi adab ini juga sangat diperhatikan. Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi berdasarkan akhlak ini, jadi keren dan suksesnya kita sebagai orang Islam itu ya ibaratnya ya memang harus prestasi yang keren atau yang tinggi itu juga harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Seperti itu Bu. Oke, berarti intinya adab itu lebih penting daripada ilmu, Bu Dia, lebih utama. Nah, tapi Bu Dia, bagaimana sih Islam itu memandang pentingnya ilmu bagi kehidupan kita sehari-hari? Moga Bunda. Saya ya Bunda ya. Oh iya, Syifa. Untuk saya nyambung dari Bunda Dia, ya Bunda Afra. Jadi untuk seberapa penting gitu ya ilmu dalam Islam, tentu sangat penting sekali ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena karena seperti wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah ya dalam Al-Qur'an itu kan wahyu pertama itu kan bunyinya Iqra. Nah, Iqra itu kan perintah untuk membaca di sini dalam arti kita ya harus belajar, menuntut ilmu ya. Dengan belajar kita akan tahu bagaimana cara untuk beribadah, bagaimana cara hidup dengan benar, itu hanya bisa kita peroleh dengan cara belajar atau menuntut ilmu. Karena apa? Kalau kita nggak mau membaca, nggak mau belajar, ya kita tidak tahu ya Bu ya cara
ibadah dengan benar, rukunnya apa saja, syaratnya apa yang membatalkan, kan seperti itu. Nah, selain itu juga dalam ilmu juga sangat penting dalam membantu kita dalam meraih kesuksesan di dunia, nggak hanya di akhirat saja, nggak hanya belajar tentang ibadah saja, tapi semua orang pasti punya cita-cita ya Bunda ya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, dan profesi-profesi yang lain. Nah, itu kan hanya bisa diraih dengan cara menuntut ilmu, belajar. Dalam hal ini kalau kita nggak memang sekolah nggak, tapi sekolah itu ya tidak hanya belajar, itu tidak hanya di sekolah gitu maksudnya ya. Jadi semua tempat itu ya sekolah, semua orang itu juga guru. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun, bisa belajar dimanapun seperti itu. Nah, ilmu juga sangat penting karena seperti lentera gitu ya, seperti iya nama program kita ya. Jadi seperti lentera, seperti penerangan agar kita tidak salah jalan. Seperti itu, nggih. Jadi ada satu makalah yang sangat populer juga Bunda dari salah satu imam besar yaitu Imam Syafi'i yang berbunyi man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi ketika kita ingin meraih kesuksesan di dunia ya dengan ilmu, di akhirat ya dengan ilmu, di dunia dan di akhirat ya dengan ilmu, seperti itu. Jadi memang selain adab, memang walaupun posisinya tetap tinggi adab gitu, tapi ilmu memang juga menjadi salah satu pegangan hidup kita gitu. Tadi seperti lentera, kalau ibarat kata kita lahir itu masih gelap gitu ya, terus kita butuh ilmu untuk gitu ya, betul menerangi jalan kita gitu nggak Bun ya. Nah, mungkin nih ada nggak sih Bun kitab atau mungkin buku atau mungkin ajaran Islam yang menjelaskan tentang syarat-syarat mencari ilmu gitu bagi para siswa-siswi kita? Boleh nggak sih Bunda dijelaskan sedikit tentang syarat mencari ilmu begitu Bun? Baik Bun. Jadi kalau dalam kitab ya Bun ya, itu ada kitab yang sangat populer nih sebenarnya. Jadi biasanya dipelajari oleh banyak orang. Kitab ini yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, di sana itu disebutkan ada 6 syarat untuk mencari ilmu. Bagaimana kita bisa sukses sih? Nah, mendapatkan ilmu itu gimana caranya tuh? Ada 6 syarat. Nah, itu terkumpul dalam sebuah syair Bun. Apa tuh syairnya Bun? Oke, syairnya adalah bunyinya alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amma jumu'iha bi bayanin. Yang pertama dakain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Jadi ada 6 ini Bun, 6 syarat ini. Boleh saya jelaskan sekalian? Mungkin disebutkan. Iya. Jadi 6 syarat mencari ilmu. Yang pertama ada kain, artinya kalau kita ingin sukses otomatis harus punya kecerdasan ya, cerdas. Ya. Yang kedua semangat, wahirsun itu artinya semangat. Yang ketiga wastibarin artinya sabar. Yang keempat wabulwatin artinya bekal atau apa ya? Ya bisa kayak model persiapan. Wa irsyadi ustadin yang kelima yaitu petunjuk atau bimbingan guru. Yang terakhir yaitu watuli zaman. Tuli zaman artinya sepanjang hayat ya, waktu yang lama. Jadi ibaratnya ya sepanjang hayat kita diminta hingga itu ya jadi sepanjang hidup lah ibaratnya kita lama waktunya ya untuk mendapatkan kesuksesan dalam meraih ilmu itu. Lalu tadi syarat yang pertama tadi adalah kecerdasan. Kecerdasan. Apakah ketika kita membahas kecerdasan pasti itu arahnya tentang nilai, tentang angka, tentang hal-hal yang akademik? Menurut Bu Syifa gimana tentang kecerdasan itu, apakah selalu beriringan dengan akademik? Lalu jika iya, bagaimana cara siswa itu bisa mengembangkan kecerdasan itu? Tentang kecerdasan nggih. Kecerdasan itu tidak melulu soal nilai nggih Bunda nggih. Tadi kan jenengan Bunda Afra bilang apakah selalu angka gitu. Iya. Jadi pintar atau belajar itu tujuannya nggak hanya tentang angka atau tentang nilai, walaupun memang angka atau nilai itu bisa menjadi tolak ukur, menjadi tolak ukur dalam
ini siswa ini paham atau tidak seperti itu nggih. Kalau guru, kalau kami nggih, kalau kita kan memang kalau mengajar di kelas evaluasi ulangan harian itu pasti kan memang nilainya akhirnya itu kan angka nilai 100, 90, 60, 20 seperti itu. Tapi kecerdasan di sini, kecerdasan itu kan multiple, banyak nggih. Nggak hanya tentang nilai, namun ada anak yang nilainya 100 tetapi pintar dalam public speaking, ada anak yang nilainya 60, 50 namun olahraganya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya bagus atau hal-hal yang lain. Jadi setiap anak itu punya potensi atau kecerdasan masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengukur anak nilainya 20 oh berarti kamu bodoh, nilaimu 100 berarti kamu pintar, seperti itu. Nah, untuk anak yang cerdas atau siswa pelajar yang keren pun itu nggak hanya anak yang ranking 1 di kelas. Jadi anak yang bisa bertahan dalam proses belajar itu tadi yang saya anggap keren. Maksudnya yang mau bertahan dengan beratnya proses tadi ya Bu ya, menuntut ilmu itu kan butuh waktu yang lama tadi ya, waktu li zamani. Jadi yang mampu bertahan dalam proses belajar itu adalah anak yang keren, yang mau bertahap dalam belajar, yang awalnya nggak paham kemudian bertanya dengan guru jadi paham sedikit demi sedikit, nilainya naik. Nah itu yang keren menurut saya. Berarti memang cerdas tadi kita mungkin di SMP UT itu kita mengenalnya dengan multiple intelligence gitu ya Bunda, yang mana memang setiap anak ada kinestetiknya yang bagus, ada yang juga mungkin linguistiknya bagus, ada yang logiknya bagus. Jadi memang semua anak tuh jangan dianggap yang pintar itu yang hanya nilainya yang akademik aja. Akademiknya bagus gitu ya teman-teman. Jadi yang mungkin yang merasa nilainya kurang tetap jangan semangat. minder Tetap dulu semangat. ya, Cari bakatnya betul, anaknya, digali seperti dulu, itu. dicari sama-sama gitu ya Bun. Nah tadi setelah ada cerdas, Bunda juga menyebutkan tentang sabar gitu Bun, atau mungkin semangat sabar dalam bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dan semangat dalam menuntut ilmu. Iya. Nah bagaimana sih Bunda untuk menjaga semangat, apalagi anak gen zaman sekarang itu kan kalau sudah pegang yang namanya HP itu ya Bunda itu kan terdistraksi, akhirnya nggak jadi belajar. Nah itu bagaimana sih Bunda menjaga semangat anak-anak di era media sosial saat ini? Baik Bun, jadi kalau memang sekarang itu godaannya banyak sekali. Beda dengan zaman kita ya Bun. Iya, beda dengan zaman kita yang memang dulu kan nggak ada HP ya Bun, adanya ya telepon. Main pasar-pasaran adanya ya Bun. Iya. Jadi memang tantangannya luar biasa bagi anak-anak zaman sekarang dalam fokus untuk belajar ya, atau dalam menjaga semangatnya dalam belajar, karena ya memang kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih ya. Jadi sebenarnya untuk menjaga semangat ini ya kita kembali lagi meluruskan niat kita, luruskan niatmu apa untuk mencari ilmu itu. Jadi kan innamal a'mal binniat ya, niat ini memang sangat penting ya. Jadi niatkan itu untuk ibadah. Ilmu itu, mencari ilmu itu bukan sekedar memenuhi kewajiban kita karena ya udah kita memenuhi tugas sekolah aja. Jadi kita mencari ilmu ya, mencari pengetahuan. Gitu ya. Iya, karena diminta, tapi kita harus menumbuhkan kesadaran diri ya, bahwasanya niat kita untuk belajar itu adalah sebenarnya ya yang pertama tujuannya untuk melaksanakan perintah agama Bun. Jadi kalau dalam Islam juga menuntut ilmu itu ada dalam hadis ya Bun. Rasulullah bersabda thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi memang wajib. Jadi kalau kita ada motivasi ibadah, nah luruskan lagi niatnya ke sana, insya Allah kita niatnya benar ya. Jadi insya Allah semangatnya tetap terjaga. Kemudian yang kedua juga mencari teman dan lingkungan yang support ya, yang mendukung. Jadi contoh kalau teman yang semangat dalam belajar itu kan juga pengaruh kepada kita. Jadi siapa yang ada di sekitar kita itu biasanya sangat mempengaruhi kita. Terus kemudian ya selain itu jaga konsistensinya. Maksudnya, kakak yang penting mau istiqomah aja deh, istiqomah belajar meskipun sehari 30 menit membaca, udah itu istiqomahin aja. Jangan hanya ketika menjelang ujian aja nih semangatnya, semangat 45-nya ya, sistem kebut semalaman sampai belajar sampai berjam-jam, tapi
hanya untuk waktu tes aja, waktu Setelah itu semester lupa. aja. Setelah itu lupa. Hafalan 2 hari hilang. seminggu kemudian terus hilang semuanya. Hanya masuk di akal nggak ke hati gitu. Iya. Itu yang penting itu konsisten meskipun istiqomah meskipun sedikit aja, yang penting setiap hari dilakukan. Insya Allah ya. Kemudian juga karena ini zaman medsos, jadi harus bisa membagi waktu atau mengelola waktu, kapan memegang HP atau screening time-nya tuh kapan, dikelola waktunya dengan baik. Jadi jadikan HP itu sebagai alat untuk belajar, bukan sebagai pengganggu atau distraksi dalam belajar ya. Jadi gunakan yang bermanfaat, intinya kita harus bisa memilih dan memilah mana yang medsos ini baik untuk kita, untuk mendukung pembelajaran atau untuk mendukung kita mendapatkan ilmu, seperti itu. Baik. Berarti ketika mau belajar kita harus sering mengulang, kita harus memilah mana yang baik dan benar, apalagi di sekarang di era yang serba canggih, bisa pakai smartphone buat belajar. Nah, oleh karena itu berarti kunci dari semua itu adalah sabar nih Bu. Sabar harus mengulang, sabar harus belajar sepanjang hayat. Nah, bagaimana kesabaran itu menjadi penting dalam kita untuk menimba ilmu? Sabar itu sangat penting. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bunda Dia tadi sudah lengkap sekali ya. Saya menambahi sedikit. Kenapa sabar itu sangat penting ya? Karena proses belajar itu kan tidak selalu mudah ya Bun ya. Banyak rintangan, banyak tantangan juga. Tadi saya mengungkapkan di awal bahwa anak yang keren itu, pelajar yang keren kan yang bisa bertahan dalam proses belajar. Nah, bertahan itu kan butuh kesabaran. Jadi namanya belajar itu pasti anak pernah merasa gagal, pernah merasa nilaiku kok jelek, pernah merasa malas, bosan, itu kan pasti nggih. Kita aja seperti itu ya Bu ya. Kita yang sudah dewasa ini ya Bu, kita mau pergi ngajar sekolah dari rumah kok udah pagi sekolah lagi ngajar lagi gitu ya. Apalagi ya kan Bunda apalagi Bunda Dia yang rumahnya jauh ya, harus merintangi jembatan, harus Melewati sungai. Jadi nggak hanya kalian ya anak-anakku, jadi semua orang pasti harus bersabar dalam segala proses yang dilaluinya, karena kalian di sini memang seorang pelajar yang mana memang wajib belajar ya. Tadi dalilnya sudah disebutkan sama Bunda Dia. Jadi ya memang sabar itu adalah kunci kakak bisa sukses di masa depan. Ketika kakak udah menyerah ya sudah sampai situ aja hasilnya. Ketika kakak gagal bangkit, nah itu sabar dibutuhkan di situ dalam proses dalam menuntut ilmu tersebut. Dan memang belajar untuk sabar itu memang Iya, Masya Allah, susah. luar biasa ya Bu. Iya, sabar. Iya. Mudah diucapkan sebenarnya, Betul. tapi untuk melakukannya Sering gitu ya Bun, kita ngingetin teman sabar gitu. Memang aslinya kan itu susah untuk dilakukan. Nah berarti memang ya tadi memang harus sabar untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Nah selain ada kesabaran, kira-kira tuh bekal apa lagi sih Bun, atau mungkin modal apa lagi yang diperlukan oleh teman-teman yang di luar sana untuk dalam proses belajar? Apakah hanya tentang materi, tentang uang dan lain sebagainya? Dan bagaimana sih kita bisa menanamkan makna lain tentang bekal itu kepada para siswa Bunda? Jadi sebenarnya untuk bekal ini kita sering memahaminya itu secara material ya. Ya punya biaya. Betul. Biaya untuk pendidikan memang betul. Biaya ini sangat penting dalam proses menuntut ilmu ya. Sangat penting, dibutuhkan juga. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa sebenarnya bekal di sini tuh ada juga bekal non materi yang perlu kita perhatikan ya. Jadi seperti kayak bekal fisik yang sehat. Nah, itu kan sangat penting ya. Jadi kalau kita mau belajar ya fisik kita kan otomatis harus prima dulu, fit ya. Karena tadi belajar butuh kesabaran, proses yang lama ya, otomatis kita tubuhnya juga harus mendukung ya, harus kuat. Untuk mendukung untuk menjaga kesehatan itu berarti kalian juga harus mengontrol waktu. Karena tadi medsos, HP, laptop itu ya Bun. Jadi kadang anak-anak itu suka begadang hanya demi scroll mungkin ya, sampai akhirnya kesehatan fisiknya itu terganggu. Nah itu. Jadi begadang itu sebenarnya boleh aja, tapi tidak berkelanjutan dan juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu mungkin mengerjakan tugas misalkan
selesai dan memang harus sudah dikumpulkan, udah diberi waktu yang panjang, ternyata kakak mungkin selama ini belum selesai ya boleh sih sekali 2 kali ya Bun, mungkin tapi tidak untuk berkelanjutan dan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Itu yang bekal fisik perlu diperhatikan, tidak begadang ya. Kemudian ada juga mungkin menyambung dengan yang bersifat tadi ya, ketika kita menghadapi kesulitan, nah itu juga kita butuh bekal mental yang kuat. Kita ketika menemukan kesulitan jangan mudah menyerah ya. Tantangan apa yang dihadapi ya itu kita harus kuat seperti itu, harus bisa melaluinya. Bekal itu kemudian yang ketiga kembali lagi tadi Bun, sebenarnya menurut saya sih bekal adab ya atau akhlak itu kembali ke sana. Jadi bekal mental, fisik, adab. Nah atau yang kemudian yang keempat tadi ya lingkungan, itu kembali lagi ke sana, itu juga sangat mendukung kesuksesan kita dalam menggapai sebuah ilmu. Oke, kalau kita membahas tentang belajar nih Bu, kita tidak bisa terlepas dari satu sosok yang sangat penting menemani setiap harinya ketika kita belajar. Nah, yaitu guru. Nah, menurut Ibu-ibu, bagaimana peran penting guru yang kita temui setiap hari ini untuk membentuk karakter dan kesuksesan siswa? Iya, kalau dalam zaman sekarang itu kan sebenarnya ilmu itu bisa didapatkan dari manapun ya. Jadi buku ada, kemudian lebih ke online atau internet atau googling ya. Banyak sekali AI juga sekarang ya, sangat cepat untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kita tanyakan seperti itu kan. Itu memang simple, praktis, tapi kita tidak boleh melupakan peran guru ini. Di sini sangat penting. Peran guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, sebenarnya memang tugasnya kan mendidik juga, membentuk karakter siswa ya kan, membimbing mana yang benar, mana yang salah. Ketika mungkin kalian mendapatkan sebuah ilmu dari googling, nah itu kalian juga masih perlu menanyakan kebenarannya kepada siapa ya, kepada guru memang yang ahlinya ilmu itu kan memang guru ya Bu. Ulama itu kan bisa diartikan orang yang berilmu ya, jadi orang yang berilmu dalam hal apapun itu sebenarnya bisa disebut sebagai guru ya. Tidak harus seperti kita yang memang profesinya guru ibaratnya gitu ya Bun, semua orang bisa jadi. Jadi itu sangat penting. Guru juga ibaratnya ya penunjuk arah ya dalam penerang yang meluruskan ibaratnya, meluruskan ilmu yang mungkin kalian peroleh dari manapun, itu bisa ditanyakan apakah ini benar, mana yang salah ya kan. Saya harus seperti apa, memang benar ya kalau ilmu itu bisa untuk melanjutkan proses kehidupan, tapi jangan lupa bahwa guru itu juga merupakan orang yang sangat penting dalam bagaimana menjalani kehidupan sebenarnya itu. Jadi memang istilahnya hormat ke guru itu juga salah satu itu ya Bunda, kunci atau sukses supaya dalam istilahnya kalau keberkahan ilmunya ilmunya itu juga diteruskan kepada murid-muridnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa menjaga adabnya kepada guru. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi siapapun lah ya yang bisa dianggap sebagai guru gitu. Nah Bunda, untuk syarat yang terakhir tadi setelah ada sabar, ada bekal dan sebagainya, itu kan tadi diutamakan ada yang waktu yang lama begitu ya Bunda. Syarat terakhir itu kontinuitas atau waktu yang lama. Nah bagaimana sih Bunda melatih siswa agar tidak mudah menyerah di tengah proses yang panjang dan juga mengubah mindsetnya yang awalnya menjadi instant minded menjadi growth mindset. Sekarang kan itu kan kita sering mendengar tentang growth mindset ya Bunda. Bagaimana Bunda? Sebenarnya untuk instant minded atau apa-apa instan, berpikir instan, pengennya yang instan, ya memang kalau ingin mengubah secara instan ya memang susah ya Bun ya. Seperti yang disampaikan Bunda Dia tadi, sekarang ini adalah digital ya eranya ya. AI banyak sekali sarana atau aplikasi atau apapun itu yang sangat mempermudah kita rebahan di rumah belanja, nggak usah capek-capek naik motor nyampe ya toh. Kita mau ngerjain PR ya Bu ya, nggak usah buka buku baca banyak, tinggal chat GPT ini AI jadi tugasnya. Malah mungkin lebih pintar AI chat GPT dibanding sosok guru tersebut, karena guru juga manusia biasa yang butuh belajar, memiliki keterbatasan. Ya mungkin anak-anak akan lebih
percaya karena jawabannya panjang gitu ya Bunda. Lebih lengkap. Susah memang Ibu, tapi seperti yang disampaikan tadi, konsisten. Yang pertama pasti konsisten itu sangat diperlukan dalam proses belajar. Bagaimana kakak bisa bertahan dalam proses, ya memang harus konsisten. Kayak belajar ketika mau tes aja, nah itu kan bentuk tidak konsisten belajar ya setiap hari 10 atau 20 menit, yang penting setiap hari belajar, nah itu lebih baik, lebih bagus dibanding SKS tadi ya, sistem kebut semalam, hanya di otak gak masuk ke hati, apalagi diamalkan, gak mungkin ya. Kalau kakak setiap hari belajar walaupun hanya 1 ayat ya walaupun kayak baca Al-Quran gitu ya, setiap hari kita diminta untuk baca Al-Quran walaupun 1 ayat saja, nah itu kan lebih berarti dibanding kakak kita nggak pernah baca Al-Quran atau nggak pernah baca buku, tapi sebulan sekali baca 1 juz langsung banyak. Nah itu kan juga lebih baik yang setiap hari seperti itu. Jadi konsisten yang pertama ya, sabar tadi dengan proses ya, dan percaya dengan kemampuan diri. Itu sangat penting. Tadi kan di awal kakak atau kita semuanya harus mengetahui bakat, minat, jati dirinya, kesukaannya, kebiasaannya, yang bisa itu apa, kita harus gali ya, kita harus tahu. Nah itu kita harus percaya dengan kemampuan diri. Kita tidak paham itu wajar jadi kakak semuanya nggak bisa langsung AI solusinya, nggak seperti itu, namun bisa bertanya dengan teman yang lebih paham, bisa bertanya dengan guru atau dengan orang tua atau orang yang lebih paham yang lain, seperti itu. Jadi kita menikmati proses yang ada sampai kita benar-benar bisa dan tidak ketergantungan gitu ya dengan aplikasi yang serba instan seperti itu ya kak ya. Gitu Bun kalau dari saya. Oke, Bunda, tadi kan Bunda nyempil sedikit juga, tadi ada bekal fisik tadi ya Bunda ya. Bekal fisik kan berarti secara fisik kita harus prima. Bapak Ibu guru juga ketika berangkat sekolah juga posisinya harus prima ya Bunda. Bunda nih, kita mau kenalan dulu nih Bunda sama suatu produk yang bikin kita prima, mungkin secara dari wajah kita. Nah, silakan Bunda, boleh dilihat-lihat nih. Oke. Nah, bunda-bunda, ini kita ada keterangan dari Avika 3 Skincare. Avika 3 Skincare merupakan paket perawatan kulit terdiri dari 2 paket series, yaitu ada normal dan acne. Mulai dari toner, sunscreen untuk kulit normal, day cream, acne, krim malam, facial wash, dan serum wajah. Avika 3 Skincare merupakan produk yang sehat untuk pria dan wanita. Bisa digunakan dari usia remaja hingga lansia, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Sunscreen dengan SPF 50 sangat cocok untuk kulit kering dan normal dengan kandungan zinc dioxide dan niacinamide untuk menyamarkan noda hitam. Sedangkan pada paket acne memberikan perlindungan kulit dari sinar UV dan SPF 30 serta memiliki kandungan sulfur pada krim malam yang mampu mengontrol minyak berlebih. Jadi sudah pasti ini akan menjadi Bekal. booster menjadi bekal kita. Jadi memang ini salah satu bekal bagi para siswa ya Bun, untuk bisa berangkat sekolah itu mukanya fresh, masa berangkat mukanya sudah Khusus gitu kan, jangan ya Bun, jadi harus segar prima. Nah ini menjadi salah satu produk yang bisa kakak gunakan. Nah untuk Avika 3 Skincare ini sudah bisa kakak dapatkan di Apotek Sae 2 di Walahan. Jadi yang minat nih bisa datang langsung ke Apotek Sae 2 di Walahan gitu ya Bunda ya. Boleh pakai skincare tapi Tidak boleh pakai berlebihan. Betul, Betul. ya. Kalau skincare masih boleh ya Bun. Boleh, make up yang nggak boleh make up make yang up make ya up, teman-teman ya, ya, yang ya. berlebihan. Masih bertemu dengan Syifa tadi ya Bunda. skincare-nya dipakai di rumah aja. Oke, jadi tidak perlu dibawa ke sekolah. Betul. Nah, jika kita melihat kondisi pelajar atau kakak saat ini, kira-kira Bun ada nggak sih hal yang paling penting yang perlu diperbaiki untuk mereka biar bisa menjadi generasi yang unggul? Menurut saya ya. Jadi kondisi pelajar saat ini tadi udah diceritakan ya, instant minded. Apa-apa bisa didapatkan dengan mudah ya. Nah, untuk untuk supaya bagaimana instant minded ini berkurang atau berubah bahkan hilang ya, kuncinya tadi sih harus sabar dalam berproses. Intinya itu ya memang sabar itu, sabar berproses, bahwasanya ilmu itu tidak didapatkan
secara instan tiba-tiba kan tidak ada Kak. Seseorang lahir tiba-tiba jadi dokter itu nggak ada ya, tiba-tiba jadi guru nggak ada. Jadi memang dari mulai belajar dari awal bagaimana ketika dia tidak bisa apa-apa kemudian dia bisa tengkurap ya punya proses merangkak, berjalan, berlari ya kan. Kemudian ada tahapan-tahapan belajar dari tingkat PAUD ya, sekarang PAUD ya, PAUD, TK dan selanjutnya sampai strata 2 bahkan strata 3 atau S3. Jadi memang belajar ini tidak bisa didapatkan, ilmu itu tidak bisa didapatkan secara instan, tapi memang butuh proses yang sangat panjang, kesabaran yang luar biasa dan juga tidak mudah menyerah ya, intinya itu. Kemudian yang perlu diperbaiki menurut saya sih ya sebenarnya banyak ya Bun anak pintar itu sekarang. Tapi mungkin dari segi akhlaknya aja yang ini ya bukan akhlaknya aja sih Bang, dari segi akhlak. Dari segi akhlak atau adab itu iya harus diperbaiki. Bagaimana beradab atau bersikap berakhlak kepada dirinya sendiri ya. Menghargai dirinya sendiri itu juga penting loh Kak. Jadi kalau Kakak memilih akhlak yang baik sebenarnya itu kepada orang lain itu juga sebenarnya menghargai dirinya sendiri. Ya, menghargai diri sendiri ya, bersikap baik kepada diri sendiri, kepada teman. Nah, selama kita pembelajaran kan ada teman, ada guru, ada ya kita diri sendiri ya. Jadi kita menempatkan diri kita itu harus seperti apa gitu ya. Jadi percuma kalau nilai kita matematika 100 ya. Nah, tapi cara bicara kita kepada gurunya, cara kita berinteraksi dengan teman tidak tepat itu juga tidak mencerminkan ya, tidak mencerminkan harga diri kita. Gitu. Oke, baik Bunda. Jadi memang yang namanya menuntut ilmu itu memang bukan proses yang mudah tadi ya Bu, yang memang panjang waktunya luar biasa sampai kita istilahnya sampai kita wafat pun kita terus belajar. Kita sudah jadi guru saja juga kita belajar ya Bu dari murid-murid kita. Nah, mungkin dari pihak sekolah nih Bunda. Kalau tadi kan kita sudah belajar tentang kitab 6 syaratnya. Kalau mungkin dari peran dari sekolah sendiri nih Bunda Siva sebagai mungkin wakil siswaan juga ya Bun ya, dalam mendukung siswa untuk mengamalkan 6 syarat tersebut, kira-kira apa Bun peran sekolah? Yang pertama kecerdasan ya Bu ya, tadi ya, cerdas dalam melatih siswa. Cerdas tadi ya. Kalau dalam pembelajaran mungkin Bapak Ibu guru semuanya di sini pasti sudah menerapkan bagaimana anak agar cerdas dengan cara setelah diberikan pembelajaran pasti ada diskusi, ya, ada evaluasi, ada tanya jawab, ada presentasi. Nah, itu kan salah satu cara agar anak ini otaknya berkembang ya, mau berproses dalam belajar, rasa ingin tahunya juga tinggi gitu ya. Itu mungkin yang cerdas. Untuk yang kedua sabar, melatih sabar tadi Bu sudah kakak harus memahami kalau proses itu ya tidak instan ya. Jadi anak-anak di sini juga dilatih sabar dengan cara guru masing-masing ya. Ada yang diminta untuk mungkin ada istilah proyek ya Bun ya di sini yang tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu, jadi satu pertemuan. Jadi ada beberapa langkah kakak. Yang pertama mungkin diminta Bapak Ibu guru untuk merencanakan sesuatu, merencanakan membuat peta mungkin ya Bun, membuat diorama. Kemudian setelah itu kakak berkelompok dengan teman, itu kan juga melatih kesabaran seperti itu. Nggak bisa tuh langsung sehari jadi dinilai, kakak presentasi kan tidak bisa seperti itu. Nah, untuk yang apalagi ya Bun ya, yang menghormati guru. Nah, itu sangat penting ini di sini PR ya sebenarnya. Enggak hanya di sini, mungkin di banyak sekolah ya, di masyarakat juga banyak. Jadi anak zaman sekarang itu tadi memang akhlaknya perlu ditata lebih baik lagi, karena kayak merasa berteman dengan guru itu boleh, dekat ya maksudnya ya, dekat dengan guru itu boleh, namun tetap ya marwah seorang guru itu tetap harus dijaga. Jadi teman-teman, kakak, anak-anak harus tahu nih batasan ya, batasan ngobrol dengan guru itu seperti apa, dengan teman seperti apa, itu harus ada perbedaan ya. Tentang kedisiplinan itu kan juga melatih ya Bu ya, tadi untuk kesiapan belajar, kakak harus siap berangkat sekolah dengan riang gembira ya, dengan wajah yang fresh gitu ya,
bekal tadi bekal Seragamnya. iya seragamnya mungkin harus lengkap ya, sepatunan di sini harus lengkap, pecinan ya. Kakak harus mengikuti peraturan di SMP UT ya, di mana kakak sekolah, di mana langit itu, di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung ya, sama ya. Di sini kedisiplinan harus dijaga karena tata tertib di SMP UT misal harus pakai peci ya kakak harus pakai peci, itu contohnya. Kayak yang terakhir apa Bun tadi Bun? Waktu yang lama ya, waktu li zamani ya. Di sini juga dilatih belajar itu butuh waktu yang lama. Tadi ya pun mengikuti proses, enggak hanya belajar di kelas ya, di luar kelas kakak menaati tata tertib, mulai dari berangkat sekolah apel pagi, habis itu ada sholat duha, habis itu ada prapembelajaran di luar kelas, masuk masih ada doa lagi, kemudian masih ada ceramah dari wali kelas masing-masing, mungkin pembinaan ya, pembinaan, penyiraman ya, penyiraman rohani setiap pagi sampai dengan kakak pembelajaran sampai sore. Nah itu kan juga dilatih bahwa belajar itu butuh waktu yang lama, nggak bisa ya maksudnya langsung instan ya udah berangkat sekolah langsung di kelas belajar pulang kan tidak. Kakak di sini dilatih tata cara hidup yang benar, dilatih pembiasaan-pembiasaan yang baik. Nah seperti itu yang perlu nantinya kalau pulang ya dibiasakan juga di rumah seperti itu. Oke. Berarti di sini seluruh siswa harusnya mereka tuh menyadari nih Bu, bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ayo kakak disuruh orang tuanya, ayo kakak bangun pagi berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah dapat saku. Nah bagaimana sih Bu cara kita menanamkan mindset ke anak-anak kita ini bahwa sebetulnya belajar itu adalah kebutuhan, butuh untuk diri sendiri, bukan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban sebagai anak, menggugurkan kewajiban sebagai siswa. Bagaimana itu? Mengubah mindset ini ya, belajar itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Sebenarnya ini dari orang dewasa dulu sih Bu, dari kita seorang guru dan juga orang tua di rumah, yang mana orang tua itu juga sebagai madrasah ya, sebagai tempat lingkungan pertama anak-anak ini mendapatkan sebuah pendidikan seperti itu. Jadi orang tua atau guru atau orang dewasa dimanapun itu yang pertama harus menghargai dulu proses anak ini berkembang. Kalau dari saya menghargai proses anak dari nol, dia nggak bisa apa-apa sampai dia bisa sukses, pintar, menjadi orang. Nah itu perlu kita hargai proses itu dulu. Jadi kita sebagai orang tua itu jangan selalu melihat hasilnya, kayak nilaimu jelek, kamu bodoh, seperti itu. Nah itu yang membuat anak-anak ini jadi aku nggak disuruh belajar kok sama orang tua, nggak disuruh belajar sama guru, ya udah aku nggak belajar. Jadi dia tidak akan berpikir kalau sebenarnya aku tuh butuh belajar untuk diriku sendiri, untuk masa depanku, untuk aku punya cita-cita ingin jadi dokter, berarti saya harus belajar nih IPA-nya dengan benar. Saya ingin jadi ustadzah, berarti belajar ilmu agamanya didalami lagi dan yang lain. Jadi anak-anak harus dilatih memahami, yaitu tadi ya Bu, memahami kalau belajar itu sebuah kebutuhan untuk dirimu sendiri, bukan untuk bapak ibu guru, bukan untuk orang lain, bukan untuk ayah, bukan untuk mama, kan seperti itu. Orang tua di sini ya tugasnya memang hanya menghargai prosesnya anak, biar anak ini nggak gampang menyerah ya, nggak down gitu, kayak aku kok diremehkan, aku kok nggak dianggap, maksudnya nilaiku jelek kok nggak dihargai ya, kayak naik 1 atau 2 poin kok nggak dihargai. Nah itu mungkin dari kita dulu ya Bu, dari orang tua, dari guru, agar anak ini semangat dan butuh, ternyata aku butuh belajar ya gitu untuk masa depanku sendiri. Jadi memang orang tua dan guru serta lingkungan itu ya Bun, punya peran yang penting dalam mendukung siswa. Nah kalau menurut Bunda nih, kita sebagai orang tua juga nih Bun pengen belajar bagaimana sih cara kita sebagai orang tua itu mendukung putra-putri kita, mungkin ayah mama yang di rumah juga bisa belajar bagaimana mendukung putra-putrinya dalam proses belajar agar menjadi pelajar yang keren dan juga sukses menurut Islam Bunda. Baik Bunda, tadi Bu Sita sudah sedikit menyinggung ya, banyak malah sudah dijelaskan memang peran orang tua itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran anak. Jadi ketika orang tua ini menitipkan ke sekolah, nah bukan semata-mata
bahwa yang mendidik dan mengajari itu hanya sekolah aja, gurunya aja yang di sekolah, tapi peran orang tua itu sangat penting karena peran orang tua ini kan keluarga itu menjadi fondasi pertama ya, merupakan fondasi pertama dalam anak belajar. Jadi dari keluarga dulu ya. Al-Madrasatul Ula seperti yang disebut Ibu Syifa tadi, madrasah pertama ya orang tua itu. Karena dia lahir yang dikenal siapa? Ya memang lingkungan keluarganya. Sebelum dia dikenal lingkungan sekitar memang dari orang tuanya. Jadi kalau menurut saya orang tua ini harus berkomunikasi dengan guru ya, dalam bagaimana perkembangan anak ini dalam pembelajarannya, dalam karakternya, itu harus selalu melakukan komunikasi biar ada kesinambungan ya. Ibaratnya kalau di sekolah itu diajari sholat berjamaah tepat waktu gitu ya Bun. Jadi di rumah juga harus dilakukan hal yang sama supaya ada berkesinambungan. Jadi anak ini nggak bingung ya. Ya biar kedisiplinannya itu berarti terjaga dalam hal sholat. Harus ada saling menyambung ya Bun, bagaimana pendidikan di rumah dan di sekolah. Maka itu karena komunikasi itu sangatlah penting. Kemudian orang tua juga sangat penting dalam memberikan teladan Bun. Jadi kalau di rumah memberikan perintah ke anak, misalkan ayo ini sudah waktunya masuk sholat subuh misalkan, sholat, jadi orang tuanya juga harus memberikan contoh pertama. Ayo sholat itu berarti harus orang tuanya juga sholat begitu ya Bun. Jadi supaya anak ini melihat sosok figur ya orang tua, bahwasanya yang lebih sebenarnya yang lebih mengena itu kan teladan ya Bun, dari segi perilaku orang tua itu seperti apa. Nah, biasanya anak mencontoh dari situ, meskipun nasihat itu juga penting, teladan, kemudian juga tadi menghargai proses, betul sekali ya Bunda Syifa. Jadi jangan dilihat hasilnya, tapi memang prosesnya itu yang perlu dihargai. Menemani anak belajar, kemudian memberi ruang atau waktu, memberikan lingkungan yang nyaman itu juga sangat penting anak untuk belajar. Jadi kesuksesan ini memang didukung dari semua pihak ya, dari siswa sendiri, dari orang tua, dan juga dari lingkungan sekolah. Itu sangat penting. Oke, bisa sekali nih Bunda. Berarti memang bisa disimpulkan memang yang namanya tadi menuntut ilmu banyak sekali pihak yang terlibat gitu ya Bunda. Dari kita juga harus menghargai diri sendiri, orang tua juga berperan, terus juga ada siswa itu sendiri, guru dan juga sekolah. Berarti teman-teman nih harus diingat tadi pesan dari Bunda Syifa dan juga Bunda Dia. Ada apa aja tadi Bunda? 6. Yang pertama Yang dalam pertama menuntut ilmu, kecerdasan. cerdas. Yang kedua semangat. Yang ketiga sabar. Yang keempat bekal. Kelima adalah Petunjuk atau bimbingan guru. Yang terakhir adalah waktu yang lama. Waktu yang lama. Itu harus diingat sama teman-teman. Menuntut ilmu tanpa melupakan adab, begitu ya Bun. Jadi Ya, itu penting supaya sekali. keduanya bisa berjalan, beriringan. beriringan. Jadi bisa kalian menjadi anak-anak yang keren, sukses, masya Allah, luar biasa. Mungkin seperti obrolan kita hari ini ya Bunda Afraya sangat berbobot sekali. Semoga bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman dan juga mungkin orang tua yang ada di luar sana. Bunda Ica di sini mohon maaf jika ada salah kata. Bunda Afra juga izin undur diri. Terima kasih sudah menemani kita di Lentera Ramadan. Nah, Lentera Ramadan ini juga didukung selain tadi oleh Afika 3, kita juga didukung oleh POBJU, Impresa Media Wisata, dan tentunya Afika 3 Skincare. Oke, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.